Presiden Joko Widodo bermain sepak bola bersama warga desa Batu Cermin pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf semakin meningkat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tekankan pentingnya sinergitas dan soliditas TNI Polri sejak masa pendidikan saat menghadiri wisuda prajurit Bayangkara Taruna. Halo, selamat pagi pemirsa Halo Presisi, kembali hadir hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Halo Presisi selengkapnya. Pada kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo bermain sepak bola bersama warga desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Presiden Joko Widodo menambah semangat para pemain serta masyarakat yang menyaksikan pertandingan secara langsung. Senin sore 4 Desember 2023, lapangan bola Waik Kesambi yang berada di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ramai oleh masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola antar warga. Di lapangan tersebut, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono ikut bermain sepak bola. Kehadiran Presiden memberi suasana berbeda dan menambah semangat bagi para pemain. Pada pertandingan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjadi kiper dalam tim yang berbeda. Pada menit ke-10, pertahanan gawang Presiden berhasil ditembus oleh tim Menteri Basuki. Namun tak lama tim Presiden Joko Widodo berhasil menyamakan kedudukan 1-1 melalui gol balasan. Salah seorang pemain sepak bola, Huber, pada pertandingan tersebut menyampaikan rasa bangga dan gembira bisa bermain sepak bola bersama Presiden Joko Widodo. Usai pertandingan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pertandingan persahabatan tersebut semua pemain menjunjung tinggi sportivitas. Ya, permainannya sangat bagus dan saya juga bangga saya dapat mencetak gol ke gawangnya Pak Presiden. Sungguh luar biasa, dari istana jauh-jauh datang bermain dengan kami di desa sini, di Batu Cermin. Usai pertandingan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pada pertandingan persahabatan tersebut, semua pemain menjunjung tinggi sportivitas. Yang paling penting, gembira dan sportif, yang paling penting itu. Pertandingan persaudaraan, persahabatan, yang paling senang Pak Gubernur senang, Pak Bupati senang, semua pemain senang. Ikut serta bermain sepak bola bersama Presiden, yakni PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayo Diakalake, serta Bupati Manggarai Barat, Edi Stasiun Endi. Masih di lokasi yang sama, Presiden Joko Widodo usai pertandingan sepak bola menari tarian Jai bersama para penari NTT. Menggunakan pakaian motif tenun khas NTT, para penari mengiringi Presiden. Salah seorang penari bernama Nelly mengungkapkan kegembiraannya bisa bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Nelly berharap Presiden Joko Widodo nantinya dapat kembali berkunjung ke Provinsi NTT. Bahagia Pak, luar biasa. Yang selama ini kami menantikan bahwa Bapak Presiden harus ketemu langsung. Tapi hari ini kami semua, khusus untuk orang Jawa, hanya dengan Jai bisa ketemu dengan Bapak Presiden. Tidak semua orang bisa ketemu langsung dan menari langsung dengan Bapak Presiden. Hanya kami orang yang penari. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka rapat koordinasi nasional atau Rakornas Badan Wakaf Indonesia di Jakarta. Wakil Presiden menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf kini meningkat. Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia dihadiri dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas pencapaian dan pengembangan wakaf yang cukup signifikan. Di antaranya, terhimpunnya wakaf tanah seluas 57.263 hektar dan 440.512 bidang dengan rata-rata pertumbuhan 8% dalam 3 tahun terakhir.
Wakil Presiden juga menyampaikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat. Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, biasanya dulu yang wakaf itu yang tua-tua saja, karena sudah mau mati, baru berwakaf. Ya. Kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. Pemangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, namun telah melibatkan banyak kementerian, lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti segera bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan. Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik. Selain itu, proses digitalisasi perwakafan nasional mesti terus dikembangkan. Platform Satu Wakaf Indonesia yang sudah diluncurkan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama maupun sistem pada Kementerian ATR BPN dan lembaga terkait lainnya. Wakil Presiden Republik Indonesia juga mengapresiasi Badan Wakaf Indonesia yang terus hadir terdepan memajukan perwakafan Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Diharapkan, Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia ini akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan wakaf dan penguatan ekosistem wakaf yang profesional dan modern, serta berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri kegiatan wisuda prajurit Bayangkara Taruna, Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya menjalin sinergitas dan soliditas TNI Polri sejak dini demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri kegiatan wisuda prajurit Bayangkara Taruna, Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Selasa 28 November 2023. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya menjalin sinergitas dan soliditas TNI Polri sejak dini atau masa pendidikan kepada 1.234 taruna yang selanjutnya menempuh pendidikan di matra masing-masing. Sinergitas dan soliditas merupakan modal penting untuk seluruh jajaran TNI Polri dalam menjalankan tugasnya ke depan, terutama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada 1.234 taruna yang terdiri dari 535 pratar Akmil, 240 pratar Angkatan Laut, 155 pratar Angkatan Udara dan 300 bintara pratar Akpol dan 4 taruna Republik Demokratik Timor Leste karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar integratif ini. Pada para taruna, ingatlah bahwa kesempatan mengikuti pendidikan taruna adalah karunia yang luar biasa
dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Tentunya hal tersebut diperoleh berkat doa dan dukungan dari orang tua serta keluarga. Oleh karena itu, syukuri karunia tersebut dengan melaksanakan setiap program pendidikan secara sungguh-sungguh. Saya berpesan agar para taruna terus mempererat sinergitas dan soliditas TNI Polri di dalam setiap kesempatan. Dengan sinergitas dan soliditas TNI Polri yang kokoh, maka kita akan mampu melewati berbagai tantangan bangsa demi mewujudkan misi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo, yakni TNI dan Polri harus terus meningkatkan sinergitas, meningkatkan komunikasi dan interaksi, sering bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah bersama. Kapolri juga berharap pendidikan dasar integrasi kemitraan ini mampu menjadi perekat ikatan emosional di antara para taruna sehingga dapat terus bersinergi dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam mempererat kebinekaan. Sinergitas dan soliditas TNI Polri akan menjadi modal utama untuk menjawab segala bentuk tantangan bangsa demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.